melanjutkan cerita sebelumnya, sebelum Mimin melanjutkan konten ini Mimin mau memberitahu, bahwa konten ini penuh spoiler. Singkat cerita setelah 10 hari perjalanan meninggalkan Kekaisaran Jia Maber lalu, Xiao Yan kemudian bertanya kepada gurunya Yao Lao, "Guru, apakah Anda ingat saat itu Anda mengatakan jika saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi maka, dengan ketiga api surgawi itu bisa membuat guru untuk membentuk tubuh spiritual guru kembali sebagai manusia," ucap Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mengucapkan kalimat tentang cara untuk memulihkan tubuh spiritual milik Yao Lao, tiba-tiba Yao Lao bisa merasakan bahwa roh di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia segera sedikit tercengang sambil membelai janggutnya. "Guru, berapa banyak jenis api surgawi yang diperlukan untuk menyempurnakan tubuh spiritual Anda?" tanya Xiao Yan. "Seharusnya ada 3 jenis," ucap Yao Lao. "Sekarang saya telah memiliki kendali atas Grand Lotus Core Flame dan aku dapat menggunakan Boncilin Flame berkat bantuan guru. Bukankah itu berarti hanya kurang 1 jenis api surgawi lagi, yang harus saya kuasai dan itu sudah cukup untuk memperbaiki tubuh guru," ucap Xiao Yan. "Benar bocah," ucap Yao Lao sambil tersenyum. "Saya sangat penasaran apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah Anda pulih," ucap Xiao Yan sambil keheranan. Yao Lao lalu menjawab, "Pada awalnya mungkin akan terasa sedikit sulit untuk mengendalikannya, namun selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, mungkin kekuatan saya akan lebih besar dari masa lalu," ucap Yao Lao. "Kira-kira tahap apa yang akan Anda capai ketika Anda mendapatkan tubuh baru?" tanya Xiao Yan. Gurunya lalu tertawa sambil menjawab, "Hehehe, mungkin mengalahkan Yun San dalam 10 kali pertarungan tanpa perlu usaha sedikitpun," ucap dari Yao Lao sambil tersenyum. Mata Xiao Yan sedikit menyempit dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Yun San saat ini adalah seorang Douzong. Meskipun dia hanya di peringkat Douzong bintang 1, bahkan mungkin Douzong di peringkat 9 tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan dalam 10 kali pertarungan tanpa melakukan usaha sedikitpun. Anjir, keras banget nih gurunya Xiao Yan. Dengan kata lain, jika Yao Lao memulihkan kekuatannya dia setidaknya akan menjadi Douzun, jika memang seorang Douzun itu adalah seorang yang bisa berdiri di posisi teratas pada pagoda emas benua barat. Ingat pada waktu itu saya sebelumnya mengatakan bahwa ada kemungkinan semacam api surgawi di dalam Akademi Jianan, yaitu api surgawi Fallen Heart Flame. Ucap Yao Lao sambil menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian ia berkata, "Sepertinya aku memiliki misi lain untuk diselesaikan. Selama perjalananku ke Akademi Jianan, lebih baik kita bergegas, jangan terus membuang waktu lebih lama, mari kita pergi ke Akademi Jianan," ucap Xiao Yan. Setelah Xiao Yan keluar dari perbatasan Kekaisaran Jiama, Yao Lao tiba-tiba memperlihatkan ekspresi yang mengejutkan setelah melihat sosok pria berjubah abu-abu di tempat perbatasan. Hal itu membuat Xiao Yan bertanya kepada Yao Lao. "Guru, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Xiao Yan. Tiba-tiba setelah Xiao Yan bertanya, desahan lembut terdengar, dia tertawa getir ketika dia bergumam. Sungguh tidak terduga bahwa orang-orang ini akan hadir di dekat Kekaisaran Jiangma, mereka jarang sekali datang ke sini, kenapa kali ini?" Tiba-tiba Yao Lao ialah menghentikan kata-katanya. Yao Lao dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri yang mengakibatkan Xiao Yan menjadi sangat kebingungan. Dia segera bertanya, "Guru, siapa orang-orang yang Anda maksud sebagai orang itu?" tanya Xiao Yan. "Anak kecil saya awalnya berencana untuk memberitahumu tentang hal-hal ini begitu Anda menjadi kuat. Namun jejak spiritual saya malah ditemukan mereka lebih cepat dari yang kubayangkan, secara tidak langsung, rencana awal saya telah hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini saya hanya bisa memberitahu Anda lebih awal dari yang saya perkirakan," ucap Yao Lao. "Namun sebelumnya saya harus mengingatkan Anda bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat, jauh lebih kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Misty Cloud, bahkan saya merasa bahwa masalah ini sangatlah sulit. Apakah Anda masih ingin mengetahui tentang masalah ini?" ucap Yao Lao. "Katakan saja padaku guru, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini. Namun saya hanya ingin mengatakan satu hal, aku adalah muridmu. Semua kemampuan terbaik saya akan saya berikan kepada Anda," ucap Xiao Yan. "Hahaha, bagus-bagus, mata Yao Chen tua ini belum dibutuhkan untuk kedua kalinya," ucap Yao Lao. "Hahaha, Yao Chen, apakah ini dulunya nama guru? Maksud guru belum buta untuk kedua kalinya? Sepertinya guru mengalami kebutaan 1 kali, sepertinya masa lalunya guru cukup kasar." "Bocah kecil,
Saya telah memberitahu Anda di masa lalu bahwa benua Doki sangatlah besar, di dalamnya orang-orang kuat sebanyak awan bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Jangma Yun San tidak punya pilihan selain melepaskan diri dari keangkuhannya, dengan kata lain dia tidak bisa menyombongkan diri atas pencapaiannya, ketika dia memasuki benua ini. Ada banyak orang di dalamnya yang lebih kuat berkali-kali lipat bahkan berpuluh-puluh kali lipat lebih kuat dari dirinya karena benua ini yang sangat luas, ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk di antara mereka. Ada faksi misterius bernama Hall of Soul meskipun ini hampir mencakup setengah dari benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jangma. Bahkan tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka, ucap Yao Lao. Xiao Yan lalu berkata, sebelumnya guru pasti telah merasakan jejak spiritual mereka bukan? Hahaha, benar bocah. Yao Lao lalu tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata Hall of Soul ini sangat kuat dan misterius selain itu metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangatlah aneh bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun mereka biasanya tidak menyerang orang biasa, target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati. Tetapi rohnya luar biasa sangat kuat sebagai seorang alkemis. Kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh mencapai batas tertentu, roh itu akan tetap bisa bertahan meskipun tubuhnya telah hancur untuk mencari kesempatan dihidupkan kembali, ucap dari Yao Lao. Mereka seperti pemulung benua ini, setiap roh yang kuat yang telah meninggalkan tubuh mereka, mereka akan dapat merasakan keberadaan roh itu setelah itu mereka kemudian akan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka mampu dalam menyerang tubuh spiritual, tampaknya mereka memiliki beberapa taktik untuk menahan roh. Ketika itu, tidak lama setelah tubuh fisikku hancur aku dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun pada akhirnya saya berhasil keluar, namun saya juga terluka parah karenanya. Bagaimanapun saya beruntung karena telah mendapatkan cincin jiwa yang sangat langka, ketika saya membantu orang lain untuk memperbaiki pil obat saat itu. Dan pada akhirnya saya meminta seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda karena itulah saya berhasil lolos dari penangkapan mereka. Cincin itu berputar-putar dan mendarat di tanah pada akhirnya ditemukan ibumu, sebelum akhirnya diberikan kepadamu, ucap dari Yao Lao. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, kemudian ia bergumam bahkan dengan kekuatan Yao Lao saat ini dia dikejar-kejar hingga harus kabur ke segala arah. Guru sebenarnya seberapa kuatkah Hall of Soul itu, ucap Xiao Yan. Hall of Soul memiliki trik khusus untuk berurusan dengan roh, oleh karena itu bahkan saya mengalami kesulitan menghadapi mereka. Saya hanya mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka, itulah alasan kenapa aku ingin cepat bangkit sebenarnya karena aku takut pada mereka, saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya, ucap dari Yao Lao. Bocah kecil kamu tidak perlu memikirkan tentang bagaimana cara membantuku, saat ini kamu terlalu lemah. Apa yang saya optimiskan tentangmu adalah potensimu, selama Anda diberi waktu yang cukup Anda pasti akan menjadi orang kuat, hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang, kalau tidak begitu orang-orang itu datang mencariku aku khawatir bahkan nyawamu akan dalam bahaya, ucap Yao Lao dengan ekspresi pucat. Wajah Siwon langsung berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengepalkan tangannya dan berkata guru saya akan mendapatkan Fallen Heart Flame sesegera mungkin, setelah itu saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh Anda sehingga Anda tidak lagi perlu merasa terancam oleh Hall of Soul, ucap Xiao Yan. Yellow menghela nafas dan segera mencurahkan pikirannya hahaha aku hanya bisa mengandalkanmu beruntung aku telah masuk kering dengan cepat. Kalau saya khawatir mereka akan mencurigaimu, namun setelah mereka merasakan sesuatu, saya pikir tempat ini akan menjadi perhatian khusus bagi mereka dan mereka akan meningkatkan anggotanya karena itu kelak mungkin akan banyak masalah. Oleh karena itu Anda harus mengandalkan diri sendiri. Jika saya muncul satu kali saja di depan mereka mereka akan mengunci saya lalu hidup kita akan dalam bahaya, ucap Yao Lao. Mendengar itu Xiao Yan lalu menganggukkan kepalanya, dengan berat hati santai setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama. Sekarang menjadi tegang meskipun saat ini tidak ada ancaman dari Sekte Mystic Cloud. Namun sejarang ada faksi besar yang bahkan lebih menakutkan telah muncul. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menangani masalah ini dengan hati-hati. Selain itu seperti apa yang dikatakan gurunya saat ini dia benar-benar terlalu lemah dengan sedikit kekuatannya saat ini lupakan bagaimana melindungi gurunya Yao Lao agar tidak dapat ditangkap oleh Hall of Soul bahkan Mystic Cloud saja mampu mengusirnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya.
Gumam Xiao Yan. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan mungkin berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Xiao Yan kemudian mengalah nafas sambil mengepalkan tangannya. Pada saat ini sekali lagi dia merasakan ketidakberdayaan. Di bawah tekanan Hall of Soul yang misterius, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, dia sadar bahwa kebutuhan saat ini yang paling mendesak adalah kekuatan. Karena seperti ini, mari kita langsung terbang menuju Akademi Jianan, ucap Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berhenti sambil melihat peta. Peta ditarik keluar dari dalam cincin penyimpanan Xiao Yan lalu mengamatinya sejenak saat jarinya menelusuri garis merah di atasnya, lalu jarinya berhenti di tanda yang besar dan gelap, jadinya melewati wilayah hitam dan berhenti di bintang berwarna biru di tengahnya. Lalu Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan tubuhnya naik ke barat. Setelah menemukan rutenya, dia terbang menjadi sinar cahaya dan menghilang ke ufuk barat. Setelah perginya Xiao Yan dari tempat itu, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba muncul terang dari langit yang jauh. Akhirnya mereka berhenti di wilayah tempat Xiao Yan berhenti. Suara rendah dan mengeruhkan terpancar dari kabut hitam itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah yang dituju. Dan film pun berakhir.